Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang komponen ekosistem. Jadi, sebelum masuk ke dalam materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, setelah berdoa, kita langsung saja memasuki materi, yaitu tentang komponen ekosistem. Ekosistem adalah semua makhluk hidup yang berada di suatu lingkungan tertentu. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup, terdiri atas bagian lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik atau lingkungan hidup terdiri atas hewan, tumbuhan, manusia, dan makhluk-makhluk lainnya. Sedangkan lingkungan abiotik terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dan membentuk sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing atau sebuah pohon. Tempat individu tinggal disebut dengan habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contohnya, di sebuah kolam terdapat populasi ikan dan di sebuah padang rumput terdapat sekumpulan seekor kambing sedang mencari makan. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contohnya, komunitas adalah komunitas air sungai dan komunitas padang rumput. Jenis ekosistem terdiri dari dua, yaitu alami dan buatan. Ekosistem alami terdiri atas air dan darat. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, sawah dan bendungan. Nah, pada materi kali ini saya akan mengambil satu sampel, yaitu tentang daur hidup hewan. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahapan perkembangan tersendiri dan khas. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut dengan daur hidup. Di dalam daur hidupnya, ada hewan yang mengalami perubahan bentuk dan ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut dengan metamorfosis. Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah ketika hewan mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur, kemudian telur menetas menjadi ulat atau larva, lalu ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Itu yang termasuk ke dalam metamorfosis sempurna, sedangkan metamorfosis tidak sempurna terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva atau pupa. Contohnya, kecoa berkembang biak dengan bertelur. Kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut dengan nimfa.
Nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Pergantian kulit ini disebut dengan ekdisis. Nah, mengapa kecoa tidak disebut dengan metamorfosis sempurna? Karena pada saat telur kecoa menetas, dia tidak mengalami apa yang disebut dengan pupa. Jadi, kecoa itu menetas, bertelur, lalu menjadi kecoa muda atau nimfa. Nah, selain ada yang mengalami daur hidup tentang metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna itu, ternyata ada lagi hewan yang daur hidupnya tanpa metamorfosis atau mengalami perubahan bentuk. Contohnya, ikan dan kadal. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Untuk pembahasan materi tentang komponen ekosistem sudah disimak teman-teman semua. Lanjut, pada kali ini kita akan membahas soal, dan itu ada 3 soal. Nah, setelah teman-teman menyimak video pembahasan mengenai komponen ekosistem, kali ini kita akan berlatih dengan menjawab soal-soal yang saya berikan. Yang pertama, menurut kalian, apakah ekosistem itu? Yang kedua, apa yang kamu ketahui tentang ekosistem? Dan yang ketiga, apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Untuk pertanyaan ini bisa dijawab melalui WA atau komen ketika video ini diunggah. Untuk pelajaran kali ini saya cukupkan. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Sampai bertemu di kegiatan pembelajaran selanjutnya ya. Bye bye.